Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada video pembelajaran hari ini kita akan mempelajari menerima kodok dan qadar dengan subtema memahami makna kodok dan qadar. Anak-anak, masih ingat jumlah rukun iman? Iya, jumlah rukun iman ada 6. Iman kepada kodok dan qadar menempati urutan yang ke-6 atau urutan yang terakhir. Tetapi sebelum kita mempelajari tentang kodok dan qadar, kita pelajari dulu, memahami dulu pengertian iman. Iman menurut bahasa artinya percaya. Sedangkan menurut istilah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, mengerjakan dengan perbuatan. Pengertian kodok. Kodok menurut bahasa ialah ketentuan atau ketetapan. Sedangkan menurut istilah ialah segala ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan kepada makhluknya sejak zaman azali atau zaman tidak bermula. Jadi, kodok adalah ketetapan, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diubah oleh manusia, tidak dapat ditunda atau diundurkan, dan tidak dapat pula didahulukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ialah qadar. Pengertian qadar. Qadar menurut bahasa ialah memberi kadar, aturan atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah, segala ketentuan atau keputusan yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Jadi, kodok berbeda dengan qadar. Kalau kodok itu tidak bisa dirubah, sedangkan qadar bisa dirubah dengan cara ikhtiar dan melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat di atas menjelaskan bahwa
Setiap manusia wajib berusaha untuk mengubah nasibnya sendiri. Jika kita sudah berusaha, akan tetapi belum terwujud, maka kita tidak boleh menyerah, tidak boleh berputus asa, dan harus berusaha lebih maksimal lagi, atau lebih keras lagi. Karena keberhasilan usaha tergantung pada gigih tidaknya usaha kita. Nah, berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian iman kepada kodok dan qadar ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Hubungan antara kodok dan qadar. Kodok adalah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya sejak zaman azali. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hubungan antara kodok dan qadar merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan kodok dan qadar itulah yang disebut dengan takdir. Takdir. Anak-anak, takdir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, takdir mu'alaq, dan yang kedua, takdir mubram. Takdir mu'alaq ialah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin masih dapat dirubah oleh manusia melalui ikhtiar atau usaha. Contohnya, bodoh menjadi pintar dengan cara rajin belajar. Jadi, sangat mungkin kemungkinannya menjadi pandai kalau rajin belajar. Akan tetapi, kalau malas belajar, maka kecil kemungkinannya menjadi pintar. Contoh yang kedua, miskin menjadi kaya. Untuk menjadi kaya, kita harus bekerja keras dan hidup hemat, karena kekayaan itu tidak datang sendiri tanpa usaha apapun. Jadi, kalau anak-anak ingin menjadi anak yang pintar, maka anak-anak harus rajin belajar. Dan yang kedua, kalau anak-anak ingin menjadi orang kaya, maka anak-anak harus bekerja keras, bekerja dengan semaksimal mungkin, sehingga apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian inginkan, itu bisa tercapai. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir yang kedua ialah takdir mubram. Takdir mubram ialah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku pada diri manusia dan tidak dapat dirubah. Misalnya, datangnya hari kiamat. Hari kiamat pasti datang dan terjadi. Akan tetapi, kapan dan bagaimana terjadinya itu, semuanya hanya Allah yang mengetahuinya. Karena itu, sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang kedua ialah matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sudah menjadi ketetapan yang sudah kita ketahui, bahwasanya matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Contoh yang selanjutnya ialah kematian. Kematian seseorang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan, di mana, dan sedang apa seseorang itu mati, semuanya sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Jadi, siapkan diri kita dengan segala amal perbuatan, dengan segala amal ibadah, karena hanya amal ibadahlah yang akan menemani kita
dalam menghadapi kematian. Contoh yang selanjutnya ialah planet-planet berputar pada porosnya. Bahwasanya planet-planet berputar pada porosnya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menjadi ketetapan Allah. Jika planet-planet tersebut berhenti berputar, maka planet-planet tersebut akan bertabrakan. Nah, inilah ketetapan Allah yang sudah kita ketahui, tentunya planet-planet berputar pada porosnya. Anak-anak, setelah kita belajar bersama-sama materi hari ini, pelajaran hari ini, yaitu menerima kodok dan kodar, selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, jelaskan pengertian iman kepada kodok dan kodar. Nomor 2, jelaskan pengertian takdir mu'allaq dan takdir mubram. Nomor 3, sebutkan perbedaan antara kodok dan kodar. Nomor 4, sebutkan 3 contoh takdir mu'allaq dan takdir mubram dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang nomor 5, apa arti ayat di samping? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikian anak-anak pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunya wal akhirah. Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.